الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار آمين. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وبعض غلاة المعتزلة dan sebagian kelompok ekstrim kaum Mu'tazilah, waminhum dan dari mereka ghulat al-Mu'tazilah Abul Husaini al-Basriyu. Qalu berkata oleh mereka ba'du ghulatil Mu'tazilah, innallaha sesungguhnya Allah la ya'lamu tidak mengetahui oleh Allah ma akan sesuatu sayaf'alul abdu yang akan memperbuat oleh hamba illa ba'da khalqihi kecuali setelah menciptakannya. Nauzubillah. Jadi kata mereka Allah tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa mendatang dari perbuatan atau apa yang akan diperbuat oleh para hambanya. Nauzubillah. Wa hadza kufrun dan ini adalah kufur sharih yang jelas, yang tegas, nyata sebagai kekufuran. Wal a'yadzu billah. Fallahu ta'ala maka Allah ta'ala anzala menurunkan oleh Allah Al-Quran akan Al-Quran dza wujuhin memiliki beberapa segi liyabtaliya untuk menguji oleh Allah al-ibadah akan para hamba. Fanqasaman nasu maka terbagi manusia firqataini akan dua kelompok. Firqatin tufassiru hadhil ayati satu kelompok menafsirkan hadhil ayati akan ini ayat-ayat. Fatada'uha maka meletakkan oleh firqah ha akan ayat fi mawadhi'iha pada tempat-tempatnya al-ayat. Fatafuzu maka beruntung oleh mereka firqah. Wa firqatin dan satu kelompok tufassiruha menafsirkan ha akan al-ayat. Fatada'uha maka meletakkannya oleh al-firqah ha akan al-ayat fi ghairi mawadhi'iha pada selain tempat-tempatnya. Fatahliku maka tersesat oleh firqah, binasa dalam kesesatannya. Nauzubillah. Wa mithalu dzalika dan contoh demikian itu tafsir terhadap beberapa ayat. Qauluhu ta'ala itu firman Allah Ta'ala al-ana khaffafallahu ankum wa 'alima anna fiikum dha'fa. Al-ana sekarang, khaffafa meringankan Allahu oleh Allah ankum dari kalian, wa 'alima dan mengetahui oleh Allah anna fikum sesungguhnya fikum pada kalian dha'fa kelemahan. Nah demikian makna harfiah ayat itu.
Faman ja'ala, maka siapa orang ja'ala menjadikan qaulahu akan firman Allah wa alima anna fikum dha'fa, dia Allah mengetahui bahwa pada kalian terdapat kelemahan, murtabiton menjadikan akan ayat tersebut, murtabiton terkait, biqaulihi dengan firman-Nya Allah al-ana sekarang, di depannya tadi al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Nah, jadi siapa yang mengaitkan kata alima anna fikum dha'fa dengan kata al-ana sebelumnya, sehingga difahami al-ana sekarang inilah Allah mengetahui, dari semula sebelumnya tidak mengetahui. Orang yang menafsirkan seperti ini, dia dihukumi kafir. Nauzubillah. Sebab menjadikan ilmu Allah baharu. Siapa yang mengartikan ayat tersebut, mengaitkan kata alima dengan al-ana sebelumnya di atas, artinya annallaha alima dzalika, bahwa Allah mengetahui demikian itu, adanya kelemahan di kalangan umat Islam, ba'da an lam yakun aliman, dari setelah sebelumnya tidak mengetahui oleh Allah, faqad udalla, maka telah sesat itu orang, dhalalan ba'ida, dengan kesesatan yang jauh, jatuh dalam kekufuran orang yang menetapkan bahwa sifat Allah baharu. Misalkan mengatakan bahwa ilmu Allah ini baharu, semula tidak tahu kemudian menjadi tahu. Nauzubillah, ini orang dihukumi kafir, rusak akidahnya. Jadi ayat ini menceritakan tentang semula orang Islam di awal masa Rasulullah, para sahabat-sahabat senior terkemuka terdahulu diwajibkan apabila mereka menghadapi musuh, satu banding 10 tidak boleh kabur. 1/10 tidak boleh kabur. Iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Tuh, jadi 100 iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfam minal ladzina kafaru bi annahum qaumul la yafqahun. Iyyakum minkum mi'atun, jadi dari kalian kalau 100 orang, lawannya berapa? 1000, enggak boleh kabur. Berhadapan-hadapan 1 lawan 10. Pada awalnya seperti itu. Nah, kemudian diringankan oleh Allah menjadi 1 lawan 2 dengan turun ayat ini, al-an khaffafallahu ankum. 1 lawan 2. Jadi kalau sudah berhadapan-hadapan tidak boleh kabur. Kalau kabur berdosa. Itu namanya al-firar minaz zahaf. Kabur dari medan perang. Dosa besar itu. Nah, kecuali kalau 1 lawan 5, nah boleh mundur dulu. Tapi kalau sekarang nih 1 lawan 2 enggak boleh kabur. Semula 1 lawan berapa? 10. Kemudian diringankan menjadi 1 lawan 2. Nah, ini ayatnya, al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Nah, kata alima dalam ayat ini, wa alima anna fikum dha'fa, tidak boleh dikatakan wa alima, dan mengetahui Allah anna fikum dha'fa, bahwa pada kalian itu terdapat kelemahan. Bukan artinya sekarang setelah ada kelemahan baru Allah mengetahui, dari semula tidak mengetahui. Nauzubillah. Orang yang memahami demikian berarti menyandarkan sifat baharu kepada ilmu Allah. Dan orang yang berkeyakinan demikian dihukumi kafir. Nauzubillah. Terus. Wa man fahima al-ma'na as-sahiha,
Dan siapa orang fahima memahami oleh man al-ma'na as-sahiha akan makna yang sahih lil ayati bagi ayat tersebut, al-ana khaffafallahu ankum wa 'alima anna fikum dha'fa. Artinya annallaha sungguhnya Allah khaffafa ankum meringankan oleh Allah ankum dari kalian al-ana sekarang. Ini kejadiannya pada makhluk. Kejadiannya pada makhluk. Ingat-ingat ini, kejadiannya pada makhluk. Adapun fi'il Allah sendiri azaliyun abadiyun. Fi'il Allah tidak terkait dengan waktu. Fi'il Allah tidak dikatakan dahulu, sekarang, masa mendatang. Tidak. Tapi ini kejadiannya pada makhluk, asarnya, pengaruhnya dari sifat fi'il Allah. Paham tidak ini? Asarnya, pengaruhnya. Annallah sungguhnya Allah khaffafa meringankan oleh Allah ankum dari kalian al-ana sekarang makana apa yang ada wajiban itu wajib alaikum atas kalian min muqatalati wahidin dari memerangi wahidin oleh satu orang minal muslimin dari orang-orang Islam li'asyaratin bagi 10 orang minal kuffari dari orang-orang kafir biijabi semula itu 1 lawan 10. Kemudian diringankan biijabi muqatalati wahidin dengan mewajibkan oleh Allah muqatalati wahidin memerangi oleh satu orang minal muslimin daripada orang-orang Islam lisnaini bagi 2 orang minal kuffari dari orang-orang kafir. Tuh. Asalnya begitu tuh. Kewajiban dalam peperangan semula wajib dihadapi satu orang muslim lawan 10 orang kafir. Kemudian diringankan 1 lawan 2. Wadzalika dan demikian itu adanya takhfif, adanya keringanan tersebut li'annahu karena sungguhnya dia Allah alima mengetahui oleh Allah bi'ilmihil azaliyyi dengan ilmunya Allah yang azali yang tiada bermula anna fikum sungguhnya pada kalian dha'fan itu kelemahan. Nah, jadi makna yang benar itu seperti itu. Nah, orang yang memahami makna ayat seperti itu pemahaman yang betul, lurus, benar. Faqad ashabal haqqa faqad maka sungguh asaba telah mendapati al-haqqo akan kebenaran wahtada dan benar atau lurus dalam petunjuk li sawa'is sabil bagi jalan yang lurus. Kesimpulan yang wajib kita yakini bahwa sifat-sifat Allah azaliyatun abadiyah tanpa permulaan, tanpa penghabisan. Tidak ada yang baharu pada sifat Allah. Semua sifatnya, baik pada sifat ilmunya atau pada sifat yang lainnya. Wa ilmuhu wa la yuqalu muktasab fatma' sabilal haqqi utrahir riyab. Ilmuhu dan ilmunya Allah wala yuqalu muktasab tidak dikatakan dengan diusahakan. Itu artinya ilmu Allah tidak baharu, tidak berkurang, tidak bertambah, tidak hilang, tidak berubah. Nah, ini maknanya wa ilmuhu wa la yuqalu muktasab fatba' sabilal haqqi watrahir riyab. Fatba' sabilal haqqi maka ikutilah oleh engkau akan jalan kebenaran utrahir riyab dan buanglah oleh engkau akan kesesatan. Lanjut. Summa kemudian inna kulla syai'in sesungguhnya setiap sesuatu yahdusu yang terjadi fi hadzal alami dalam ini alam is samawati di langit-langit yang 7 lapis wal ardi dan bumi
wa fil barri dan di daratan, wal bahri dan lautan, wa ma tahta as-sara dan apa yang di bawah as-sara, di bawah tanah, di bawah bumi, di bawah lapisan tanah, di bawah. Semua apapun yang terjadi pada alam ini sedetailnya maktubun, itu tertulis fil kitabil mubin dalam al-kitabil mubin, ay fil lauhil mahfuz, artinya di al-lauhil mahfuz. Kama rawa, sebagaimana telah meriwayatkan At-Tirmidzi oleh Imam At-Tirmidzi an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Allah, sungguhnya Allah taala, amaral qalamal a'la, amara, memerintah oleh Allah al-qalamal a'la. Ada makhluk Allah pulpen yang sangat besar. Ini di antara makhluk Allah yang awal-awal diciptakan olehnya setelah air. Makhluk Allah yang mutlak pertama kali diciptakan olehnya adalah air. Setelah itu arsy. Nah, al-qalam dan al-lauhul mahfuz termasuk yang awal-awal diciptakan. Allah memerintah kepada al-qalamul a'la, faqala, maka berkata oleh Allah kepada al-qalamul a'la, uktub, tuliskan oleh engkau, maka apa yang telah terjadi, wa ma yakunu, dan apa yang akan terjadi, ila yaumil qiyamati, hingga hari kiamat. Jadi semua apapun yang akan terjadi di masa mendatang sampai hari kiamat, bahkan segala apapun yang telah terjadi dan hingga apa yang sedang terjadi saat ini, semua peristiwa apapun sedetail-detailnya, sekecil-kecilnya, semua itu tercatat di Al-Lauhul Mahfuz. Semuanya tercatat di Al-Lauhul Mahfuz. Masya Allah. Semuanya. Sampai apa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Adapun kehidupan akhirat, seperti penduduk surga di dalam surga, apa yang mereka lakukan di dalamnya yang tanpa penghabisan, maka itu ada pada ilmu Allah. Allah mengetahui itu semua serinci-rincinya. Tidak tercatat di Al-Lauhul Mahfuz, ada pada ilmu Allah. Allah mengetahui itu semua serinci-rincinya. Allah mengetahui jumlah nafas penduduk surga, apa yang dimakan oleh penduduk surga, apa yang diminum oleh penduduk surga, apa yang diperbuat, apa yang diucapkan oleh mereka. Allah mengetahui itu semua serinci-rincinya. Lanjut. Wa ma'na ahata bi kulli syai'in ilma. Dan makna ahata bi kulli syai'in ilma. Ini matannya Risalah Ibn Asakir mengatakan ahata bi kulli syai'in ilma, ay annahu subhanahu wa ta'ala ya'lamu, bahwa dia Allah mengetahui ma wujida, apa yang telah ada, wa ma sayujadu, dan apa yang akan diadakan, bi'ilmihil azali, dengan ilmunya Allah yang azali. Allah mengetahui itu semua, tidak ada yang tersembunyi. Nah, ini pengertian ahata bi kulli syai'in ilma. Jadi dengan ilmunya Allah mengetahui segala sesuatu serinci-rincinya. Allah mengetahui setiap orang dari diri kita lebih daripada diri kita masing-masing.
Kita tidak tahu apa yang telah terjadi hari ini, apalagi bulan kemarin atau tahun-tahun kemarin lah, lupa udah, nggak ingat. Jangankan yang sudah terjadi jauh bertahun-tahun sebelumnya, bahkan yang tadi sore kita nggak ingat. Kita tidak ingat itu. Kita tidak tahu. Apalagi yang akan terjadi esok hari masa mendatang, kita tidak tahu. Nah, Allah mengetahui itu semua, serinci-rincinya. Maka Allah mengetahui setiap orang dari diri kita lebih daripada diri kita sendiri. Lanjut. Wa ma'na wa ahsa kulla syai'in 'adada. Dan makna perkataan Al-Imam Ibn Asakir, wa ahsa kulla syai'in 'adada, dan merinci oleh Allah kulla syai'in, akan setiap sesuatu, adada, pada hitungannya. Yang dimaksud apa nih? Yang dimaksud annahu, sesungguhnya dia Allah Azza wa Jalla, alimah, mengetahui oleh Allah, bi'ilmihil azaliyyi, dengan ilmunya yang azali. Yang azali artinya yang tiada bermula. A'dada kulli syai'in, akan bilangan-bilangan segala sesuatu. Masya Allah. Alimahu, mengetahui oleh Allahu akan kulla syai' qabla an yakuna, sebelum ada itu kullu syai'. Qabla an yakuna ayyu makhluqin, sebelum ada apapun makhluk, minal makhlukina, dari seluruh makhluk. Sebelum ada apapun, sebelum alam ini diciptakan, Allah mengetahui dengan ilmunya yang azali bagaimana kejadian alam ini. Paham ini? Sebelum dia diciptakan, Allah telah mengetahui bahwa yang akan terjadi seperti ini. Gitu. Termasuk kedepannya nanti ini jadi apa nih? Apa jadi RT, apa jadi RW itu. Apa jadi lurah, Allah mengetahui. Atau jadi gubernur, ya, mungkin juga Allah mengetahui. Atau keburu mati, Allah mengetahui. Kama qala ta'ala, sebagaimana telah berfirman oleh Allah Ta'ala, wa ahsa kulla syai'in 'adada, dan merinci oleh Allah kulla syai'in, akan setiap sesuatu, adada, pada hitungannya, jumlahnya atau hitungannya. Masya Allah. Malaikat jumlahnya tidak ada yang tahu, dari sangat banyaknya, lebih banyak daripada setiap butir pasir yang ada di seluruh permukaan bumi ini. Coba itu berapa banyak itu pasir yang ada di genggaman aja, kagak pernah dihitung. Dari sangat banyaknya. Allah berfirman, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, dan tidak ada yang mengetahui akan bala tentara Tuhanmu wahai Muhammad, yang dimaksud para malaikat, illahu, kecuali dia Allah. Jadi Allah mengetahui jumlah mereka seberapa. Itu para malaikat tidak berkurang, tidak bertambah, tidak mati-mati itu malaikat, tidak beranak pinah. Tapi jumlahnya gak ada yang tahu kecuali Allah. Matinya ntar hari kiamat para malaikat itu. Tidak makan, tidak minum, tidak kawin, tidak tidur, tidak ngantuk. Ngantuk aja kagak, apalagi tidur. Tuh gitu. Irul kagak pernah ngantuk, tapi tidur mulu. Bagaimana itu? Lanjut.
Qala rahimahullah fa'alun lima yurid. Fa'alun maha berbuat dia Allah lima bagi sesuatu yurid yang berkehendak oleh Allah. Asyarhu annahu sesungguhnya dia Allah subhanahu wa ta'ala yaf'alu berbuat oleh Allah ma yasha'u ma akan sesuatu yasha'u yang berkehendak oleh Allah. Ma syaa apa yang berkehendak oleh Allah husulahu akan kejadiannya akan kejadiannya bimasyiatihil azaliyati dengan kehendaknya Allah yang azaliyah fa'alahu berbuat oleh Allahu akan bi fi'lihil azali dengan fi'ilnya Allah yang azali. Wa masyiatuhu dan masyiahnya Allah ai iradatuhu artinya kehendaknya Allah. Jadi al-masyiah dengan al-iradah maknanya sama. Azaliyatun itu azaliyah tiada bermula. Wal muradatu hadisatun dan para makhluk yang dikehendaki oleh Allah hadisatun itu baharu. Jadi sifat iradahnya azaliyah, tapi muradnya itu makhluknya. Kejadian apa yang terjadi pada makhluk muradnya itu baharu. Paham ini? Paham tidak? Sama misalkan dengan sifat al-khaliq bagi Allah. Sifat apa? Sifat menciptakan oleh Allah. Adalah sifat ini azaliyah. Allah itu disebut khaliq atau bernama khaliq bukan berarti setelah menciptakan makhluk. Allah adalah al-khaliq sebelum menciptakan para makhluk. Paham tidak nih? Bukan berarti Allah disebut al-khaliq karena Allah menciptakan makhluk baru kemudian disebutlah al-khaliq. Tidak. Ya kalau begitu berarti sifat Allah baru namanya. Allah itu al-khaliq qabla wujudil makhluqat. Paham tidak ini? Nah, sifat khaliqnya Allah azaliyah, tapi makhluknya baharu. Nah begitu. Paham tidak? Sifat masyiahnya Allah, sifat iradahnya Allah azaliyah, tiada bermula. Tetapi muradat, al-muradat itu para makhluknya. Apa yang dikehendaki oleh Allah terhadap mereka itu baharu. Lanjut. Wa fi'luhu dan fi'ilnya Allah azaliyun itu azali tiada bermula. Wal maf'ulu hadisun dan maf'ulnya. Maf'ul itu artinya makhluk. Maf'ul itu artinya makhluk. Makhluknya, makhluk Allah hadisun itu baharu. Objek atau asar dari pengaruh sifat fi'il Allah atau hasil dari sifat fi'il Allah itu baharu. Adapun fi'ilnya azali. Lanjut. Wala tataghayyaru dan tidak berubah masyiatullahi oleh kehendak Allah azza wa jalla lianna at-taghayyura karena sesungguhnya perubahan yahsulu itu terjadi fil makhluqina pada para makhluk. Wa huwa dan dia at-taghayyur akbaru alamatil hudusi itu paling besar tanda-tanda kebaharuan. Paling besar tanda kebaharuan. Jadi kebaharuan itu menunjukkan bahwa dia itu makhluk. Baharu, berubah dari keadaan kepada keadaan yang lain, dari tidak ada menjadi ada. Itu menunjukkan bahwa dia apa? Makhluk. Nah, mustahil Allah berubah. Sebab kalau Allah berubah pada sifat-sifatnya, maka berarti Allah makhluk. Mustahil demikian itu. Qala Allah Ta'ala ma yubaddalul qawlu ladayya. Ma yubaddalul qawlu ladayya. Ma yubaddalu tidaklah dirubah al-qawlu akan ketetapan Allah.
ladayya bagiku, kata Allah gitu. Jadi apa yang telah aku tetapkan, kata Allah, tidaklah berubah. Wa qala Rasulullah, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, telah berfirman oleh Allah Ta'ala, ya Muhammadu, wahai Muhammad, inni, sungguh aku, idza qadaitu, apabila telah menetapkan oleh aku, amran, akan suatu perkara, fa innahu, maka sesungguhnya dia amran, la yuraddu, tidak tertolak. Tidak tertolak, tidak ada yang dapat merubahnya. Rawahu Muslimun, meriwayatkannya oleh Imam Muslim. Wa innama, dan sesungguhnya hanyalah wa innama, dan sesungguhnya hanyalah yughayyirullahu, merubah oleh Allah al-makhluqina, akan para makhluk. Jadi perubahannya itu terjadi pada para makhluk, bukan pada sifat Allah. Allah merubah akan para makhluk bihasabi masyiatihi, dengan sesuai kehendaknya Allah, allati la tataghayyaru, yang tidak berubah. Fama syaa, maka apa, syaa, yang berkehendak oleh Allah, husulahu, akan kejadiannya, ma wujida, ada itu ma, fil waqtil ladzi syaa wujudahu fihi, dalam waktu yang berkehendak oleh Allah, wujudahu, akan keberadaannya itu, ma fihi, pada itu al waktu. Wa ma lam yasha, dan apa lam yasha, tidak berkehendak oleh Allah, wujudahu, akan keberadaannya, ma la yujadu, tidak ada itu, ma abadan, selamanya. Kama sabata, sebagaimana telah sahih, an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwa ia Rasulullah, qala, telah bersabda, ma sya'allahu kana, wa ma lam yasha' lam yakun. Ma sya'allahu, ma perkara, sya'allahu, yang berkehendak oleh Allah, kana, ada ia. Jadi apa yang dikehendaki oleh Allah akan keberadaannya, mestilah dia ada. Wa ma lam yasha, dan apa lam yasha, tidak berkehendak oleh Allah, lam yakun, maka tidak ada. Rawahu Abu Dawud, meriwayatkannya oleh Abu Dawud. Wa sawa'un, dan sama halnya, fi dzalika, dalam demikian itu, apa yang dikehendaki oleh Allah akan kejadiannya, maka dia terjadi. Al khairu, kebaikan, sama halnya itu kebaikan, wasyarru, dan keburukan, wa ta'atu, dan ketaatan, wal ma'siyatu, dan maksiat, wal kufru, dan kekufuran, wal imanu, dan iman. Fa innaha, maka sesungguhnya itu semua, kullaha, seluruhnya, semua itu semua, semuanya serinci-rincinya, keimanan, kekufuran, kesalehan, ketaatan, tahsulu, terjadi, bimasyiatillahi ta'ala, dengan kehendak Allah, wa ilmihi, dan ilmunya Allah, wa qadaihi, dan ciptaannya Allah, wa qadarihi, dan ketetapannya Allah. Semuanya itu serinci-rincinya, termasuk keburukan sebagaimana kebaikan. Karena keburukan dan kebaikan sama-sama perkara mungkin akli, mustawiyani fil imkan, sama-sama mungkin akli juga, sehingga semuanya itu terjadi dengan ciptaan Allah, dengan kehendaknya, dengan ilmunya, dengan ketetapannya. Lakinnal khaira, akan tetapi kebaikan, bi mahabbatillah. Nah, ini bedanya di sini. Lakinnal khaira, akan tetapi kebaikan, bi mahabbatillah, dengan kecintaan Allah, wa bi ridahu, dan dengan ridhanya Allah, wa bi amrihi, dan dengan perintahnya Allah,
Wasyarru dan keburukan laisa bimahabbatillahi tidak dengan kecintaan Allah, wala biridhahu dan tidak dengan ridhanya Allah, wala bi amrihi dan tidak dengan perintahnya. Jadi kalau ada maling itu ditangkap oleh kita, lantas kita interogasi, kenapa kamu jadi maling? Tiba-tiba dia menjawab, saya jadi maling dengan kehendak Allah. Betul itu. Itu maling udah belajar tauhid. Itu. Nah, yang interogasi pun harus yang udah belajar tauhid. Katakan kepadanya, betul dengan kehendak Allah, tetapi Allah tidak memerintah kepadanya. Nah, gitu. Tapi kalau kebaikan dengan kehendak Allah dan dengan perintahnya. Tuh bedanya di situ. Lanjut. Famanittaqallaha, maka siapa orang bertakwa kepada Allah, fabitaufiqillahi, maka dengan taufik Allah, lahu baginya. Masya Allah. Seorang dijadikan saleh, mengerjakan amal-amal saleh, maka ini orang menjadi bertakwa, maka sungguhnya ini orang diberi taufik oleh Allah terhadap amal saleh tersebut. Wa man fasaqa, dan siapa orang fasik, wa asya dan berbuat maksiat, fa bi khizlanillahi, maka dengan dihinakan oleh Allah lahu baginya. Allah menghinakannya. Artinya menghindarkannya atau menjauhkannya daripada taufiknya. Wa huwa, dan dialah makna la haula wala quwwata illa billah. Ini kalimat hauqalah maknanya ini. Apa artinya? Artinya la haula an ma'siyatillahi, tidak ada upaya menghindarkan diri. Tidak ada apa? Upaya menghindarkan diri an ma'siyatillahi, dari maksiat kepada Allah, illa bi'ismatillahi, kecuali dengan pemeliharaan Allah. Dipelihara oleh Allah, dihindarkan oleh Allah dari maksiat. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan, ala ta'atillahi, di atas ketaatan kepada Allah. Artinya melakukan kesalehan-kesalehan, ketaatan-ketaatan, illa bi'aunillahi, kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi orang mendapatkan, memiliki kemampuan untuk berbuat ketaatan, kesalehan, rajin baca Quran, rajin ibadah. Ini orang dapat taufik dari Allah. Allah memberikan karunia taufik kepadanya untuk melakukan ketaatan-ketaatan tersebut. Jadi seorang terhindar dari maksiat adalah dengan pemeliharaan dari Allah. Seorang berlaku taat, ini orang diberi taufik oleh Allah. Itu maknanya tuh. Kalimat apa? Hauqalah. La haula wala quwwata illa billah, la haula an ma'siyatillah illa bi ismatillah, wa la quwwata ala ta'atillah illa bi taufiqillah wa bi'aunihi. Lanjut. Wa laysa al-'abdu fi dzalika mujarradan 'anil masyiati. Wa laysa al-'abdu, dan bukanlah al-'abdu seorang hamba, fi dzalika dalam demikian itu, mujarradan sunyi atau kosong, anil masyiati dari kehendak. Yang dimaksud bahwa manusia punya kehendak. Manusia punya apa? Kehendak. Itu ditetapkan keberadaannya oleh Al-Quran. Wa ma tasyauna, dan apa yang kalian kehendaki. Artinya manusia punya apa? Kehendak. Walakinnahu, akan tetapi dia al-abdu tahta masyiatillahi, di bawah kehendak Allah. Di bawah kehendak Allah. Kama qala, sebagaimana telah berfirman oleh Allah fil kitabil aziz, dalam Al-Quran, wa ma tasyauna, dan tidaklah berkehendak oleh kalian,
illa ayyasha Allah, kecuali bahwa berkehendak oleh Allah Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam. Maksudnya apa yang kita kehendaki di bawah kehendak Allah. Jadi ayat ini menetapkan adanya masyiah bagi para hamba, adanya kehendak bagi para hamba. Begitu. Sudah dipaham nih? Nah, hanya saja masyiah hamba tersebut di bawah masyiah Allah. Sehingga kesimpulannya bahwa apapun yang terjadi pada alam ini adalah bimasyiatillah, dengan kehendak Allah. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma waffiqna wa waffiq ahlana lima tuhibbuhu wa tardah. Allahumma balligh muradana bil khair. بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بحقه وبحرمته صلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله. قال الشيخ فخر الدين ابن عساكر رحمه الله: اعلم أرشدنا الله وإياك أنه يجب على كل مكلف أن يعلم أن الله عز وجل واحد في ملكه، خلق العالم بأسره العلوية السفلية والعرش والكرسي والسماوات والأرض وما فيهما ما بينهما. جميع الخلائق مقهورون بقدرته، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ليس معه مدبر في الخلق ولا شريك في الملك، حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، عالم الغيب والشهادة، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، فعال لما يريد، قادر على ما يشاء، له الملك وله الغنى وله العز والبقاء، وله الحكم والقضاء، وله الأسماء الحسنى، لا دافع لما قضى ولا مانع لما أعطى، يفعل في ملكه ما يريد، ويحكم في خلقه بما يشاء، لا يرجو ثوابا ولا يخاف عقابا، ليس عليه حق يلزمه ولا عليه حكم، وكل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، موجود قبل الخلق ليس له قبل ولا بعد، ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، لا أمام ولا خلف ولا كل ولا بعض، لا يقال متى كان ولا أين كان ولا كيف كان ولا مكان، كون الأكوان ودبر الزمان، لا يتقيد بالزمان ولا يتخصص بالمكان، ولا يشغله شأن عن شأن، ولا يلحقه وهم، ولا يكتنفه عقل، ولا يتخصص بالذهن، ولا يتمثل في النفس، ولا يتصور في الوهم، ولا يتكيف في العقل،
لا تلحقه الأوهام والأفكار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير